ya di Bima, bagaimana orang-orang di sana, bahkan seorang cucu, seorang seorang pemuka agama, bahkan keluarga mereka memiliki masjid, saudara-saudara, tetapi dia akhirnya memutuskan untuk mengikut Yesus, percaya kepada Yesus, meninggalkan ajaran agamanya, meninggalkan imannya, meninggalkan keyakinannya. Dan dia begitu teguh dan pasti, ya, dia begitu sangat percaya diri bahwa hanya Yesus yang mampu menyelamatkan dia. Nah, jadi kalau misalkan sholat Isya juga itu juga 4 rakaat, arba'ah gitu ya. Usolli fardu arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Itu karena sesungguhnya mereka itu adalah pendusta-pendusta yang tidak pernah berhenti. Begitu juga untuk sholat subuh itu 2 rakaat. Kalau 2 rakaat itu ya biasa. Usolli fardu sebagai arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Sama seperti begitu juga untuk sholat subuh itu 2 rakaat. Kalau 2 rakaat itu ya biasa. Usolli fardu sebagai arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Maka mereka adalah orang-orang yang dikhususkan untuk dibinasakan, ya. Kasihan gue nengok si Jopter ini jomblo permanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa kembali di Al-Ayyubi Channel. Salam satu Tuhan. Semoga Allah selalu memberikan kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, tak henti-hentinya pendeta yang satu ini membuat sensasi, ya. Menghibur diri karena banyak orang yang mu'allaf, banyak orang yang masuk Islam. Itu fakta yang tidak terbantahkan. Di video ini teman-teman, pendeta Yeremia ini mengatakan bahwa anak guru ngaji, bapaknya atau kakeknya itu pemilik masjid katanya. Siapa orang Islam pemilik masjid? Masjid itu bukan untuk perorangan. Masjid itu milik seluruh umat Islam, ya, bukan milik perorangan. Berbeda dengan gereja. Mungkin kalau gereja milik perorangan, mungkin. Tapi kalau masjid tidak seperti itu, ya. Katanya ada ada cucunya sang kakek, sang pemilik masjid itu murtad masuk Kristen, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat katanya. Baik teman-teman, kita langsung saja simak videonya. Saudaraku, dengan penuh rasa ucapan terima kasih dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang empunya langit dan bumi, pencipta alam semesta, kami senang saudara terus mengikuti channel kami. Dan baru mulai udah mulai juga. Sang pencipta langit dan bumi itu Allah, bukan Yesus. Nggak ada ayatnya Yesus menciptakan alam semesta, itu nggak ada. Program-program di dalam acara-acara kami, saudaraku, jangan lupa untuk terus membagikan tayangan-tayangan ini kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Dengan demikian kita telah turut bersama-sama mengambil bagian dalam pelayanan pemberitaan Injil sesuai dengan yang termaktub dalam amanat agung. Pergilah, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Siapa yang percaya, bertobat. Beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Makhluk ciptaan Tuhan, makhluk ciptaan Allah itu kan banyak teman-teman. Tikus juga makhluk, kecoa juga makhluk, sapi, kuda, kucing, kelinci, banyaklah, ular juga makhluk, ya kan? Dibaptis, mereka itulah yang akan menerima keselamatan dari Tuhan. Saudaraku, apa yang saya mau katakan kepada saudara hari ini adalah di mana tidak ada yang mampu menghalangi kuasa Tuhan untuk bekerja.
kali ini berita ini datang dari dari suatu kota atau satu provinsi, ya, di Bima. Bagaimana orang-orang di sana, bahkan seorang cucu, seorang pemuka agama, bahkan keluarga mereka memiliki masjid, saudara-saudara, tetapi dia akhirnya memutuskan untuk mengikut Yesus, percaya kepada Yesus, meninggalkan ajaran agamanya, meninggalkan imannya, meninggalkan keyakinannya. Dan dia begitu teguh dan pasti, ya, dia begitu sangat percaya diri bahwa hanya Yesus yang mampu menyelamatkan dia. Nah, saudara-saudara, kisah ini tuh promonya keren ya, promonya keren. Bahkan judulnya ditulis pemilik masjid keluarga ulama murtad masuk Kristen gitu. Iklannya bagus, ya, iklannya ngeri. Tapi apakah narasumber yang ditampilkan bisa menggegerkan dunia per-YouTuban? Kita langsung simak, teman-teman. Nah, ini dia narasumber yang ditampilkan, Pendeta Elias. Bukan Ilyas ya, Pendeta Elias. Kita simak. Rekan di Jombang, ayah saya orang Bima, ibu saya orang Jombang. Saya diberi nama oleh ayah saya Muhammad Ilyasam, ya, karena keluarga saya memang Muslim. Kebetulan juga ayah saya seorang hafiz, ya, dia penghafal Quran. Jadi semua nama saya diambil dari Al-Quran. Muhammad adalah nabi dan Ilyas juga nabi yang ada di Al-Quran yang menjadi idola ayah saya juga. Syam adalah nama surat yang ada di Al-Quran, yaitu artinya matahari. Jadi karena saya lahirnya pas matahari terbit, saya diberi nama Muhammad Ilyasam. Ya, inilah Muhammad Ilyasam gitu. Padahal teman-teman, yang saya ingat, orang ini sudah berkali-kali saya tampilkan, ya, dari ayah saya. Nah, di Jombang lalu kami kembali ke Bima. Saya sekolah SD juga di sana. Di keluarga Bima itu kami keluarga yang Nah, ini teman-teman yang katanya bapaknya itu pemilik masjid, hafiz juga, ya. Wah, penghafal Al-Quran, pemilik masjid sekaligus. Wah, keren ya, keren. Kebohongannya itu keren. Pendeta Ilyas berkali-kali saya tampilkan, berkali-kali saya upload video koplaknya, tapi oleh Pendeta Yeremia ini masih saja terus diulang, teman-teman. Masih saja terus diupload. Pengen tahu kebohongan daripada Pendeta Elias ini? Ya, kita simak di sini. Nah, lihat penampakan mulutnya, teman-teman. Jadi saya juga mengajarkan memulai bagaimana anak-anak sholat. Misalkan sholat asar itu 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat. Itu masing-masing juga bacaan memulainya juga beda. Nah, jadi kalau misalkan sholat isya juga itu juga 4 rakaat. Arba'ah gitu ya. Usolli fardu arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allah. Keren ya. Sholat isya itu arba'ah, katanya teman-teman. Usolli fardul arba'ah. Aduh, lawak. Itu memulai dalam sholat. Saya mengajarkan itu. Begitu juga untuk sholat subuh itu 2 rakaat. Kalau 2 rakaat itu ya biasa. Usolli fardhu subhi arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Sama. Orang jelas-jelas menampilkan kebodohannya, menampilkan kebohongannya, menampilkan kedunguannya, menampilkan kekoplakannya, masih dielu-elukan pemilik masjid murtad gitu. Usolli fardhus subhi arba'a rakaatin. Aduh, arba'ah itu 4, Pak, bukan 2, Pak. Aduh, ya Allah. Seperti ini videonya, ya teman-teman. Tapi oleh Pendeta Yeremia ini seolah-olah video ini adalah real gitu ya, betul-betul pemilik masjid gitu ya. Padahal yang disampaikan
Ya, kebohongan, kedustaan. Seperti itulah mereka. Ya, entah pendeta ini tidak tahu, pura-pura tidak tahu, entah pura-pura tidak malu, atau rasa malunya sudah nggak ada. Saya juga nggak tahu. Terima kasih saudara-saudariku. Jangan pernah percaya dengan kesaksian orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang murtadin, karena rata-rata kesaksian mereka adalah kesaksian ngibul. Mohon maaf jika ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.